Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview 5 film horor Indonesia dengan unsur kearifan lokal yang ada di dalamnya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat dengan NIM 2402111057. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitriani dengan NIM 2402111007. Perkenalkan, nama saya Rarita Syafarila dengan NIM 2402111009. Perkenalkan, nama saya Lilis Turaini dengan NIM 2402111090. Perkenalkan, nama saya Putri Jian Salsabila dengan NIM 2402111087. Baik, film yang pertama ada film Pengabdi Setan. Film ini bercerita tentang keluarga Rini yang sedang kesulitan mencari uang untuk biaya pengobatan ibunya yang bernama Mawarni. Mawarni adalah mantan penyanyi terkenal yang menderita penyakit berat dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Dan penyakit ini disebabkan oleh efek perjanjian yang Mawarni lakukan dengan iblis ataupun setan. Dan selama Mawarni sakit dan sampai meninggalnya Mawarni, teror-teror makhluk halus selalu berdatangan dan menyerang anggota keluarganya. Dan kearifan lokal yang terdapat pada film ini adalah yang pertama ada perjanjian dengan setan. Di Jawa sangat kental sekali perjanjian dengan setan itu ada dan dipercaya sebagian masyarakat masih melakukannya. Dan Mawarni membuat perjanjian dengan setan untuk mendapatkan keturunan. Perjanjian ini meminta tumbal yang merupakan kepercayaan sebagian masyarakat Jawa. Dan yang kedua ada hantu-hantu ataupun makhluk halus yang terdapat pada film Pengabdi Setan. Nah, hantu-hantu ini merupakan salah satu kearifan lokal Indonesia yang masih sangat dipercaya sekali eksistensinya. Dan terdapat beberapa hantu-hantu yang muncul di dalam film tersebut, yaitu ada kuntilanak, ada pocong, dan lain sebagainya. Terima kasih. Hari ini saya akan mereview film Danur. Film Danur menceritakan tentang seorang anak indigo bernama Risa Saraswati yang berteman baik dengan 3 hantu Belanda. 3 hantu tersebut bernama Jensen, William, dan Peter. Mereka adalah anak kecil yang meninggal akibat perang penjajahan Jepang Hindia Belanda. Awalnya, ibunya Risa melarang pertemanan tersebut sampai meminta dukun untuk menutup mata batin Risa. Namun saat dewasa, Risa kembali memanggil teman-temannya untuk membutuhkan bantuannya menyelamatkan adiknya yang diculik oleh salah satu kuntilanak yang ada di film tersebut, atau salah satu hantu yang ada di film tersebut. Kearifan lokal yang ada dalam film tersebut adalah salah satunya yang mungkin bisa saya sebutkan itu ketika Risa memanggil teman-temannya dengan sebuah nyanyian berjudul Boneka Abdi. Lagu tersebut dinyanyikan dengan penuh intonasi yang ikonik, juga memakai bahasa daerah yaitu bahasa Sunda yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mereview film Sewu Dino. Film Sewu Dino disutradarai oleh Kimo Stambul dan diadaptasi dari cerita Simple Man dari Twitter, yang kemudian ditayangkan di bioskop pada tanggal 20 April 2023. Kemudian film ini juga dibintangi oleh pertama ada Mikha Tambayong sebagai Sri Rahayu, kedua ada Givina Lukita Dewi sebagai Erna, dan ketiga ada Agla Artalidia sebagai Dini. Kemudian yang keempat ada Karina Suwandi sebagai Karsa Atmojo. Yang kelima ada Giselma Firmansyah sebagai Dela Atmojo. Kemudian ada Rio Dewanto sebagai Sugik atau supir keluarga dari Atmojo. Kemudian film Sewu Dino ini memiliki tema santet. Santet Sewu Dino ini menyerang Dela Atmojo atau cucu dari Mbah Karsa Atmojo yang membuatnya tampak seperti mayat hidup yang pucat, tubuhnya dipenuhi luka dan nanah. Tersiksanya Dela Atmojo ini merupakan pertanda adanya perang santet di antara 2 keluarga kaya raya di Jawa, yaitu Atmojo dan Kuncoro. Untuk mengembalikan jiwa Dela, Mbak Karso mempekerjakan 3 gadis kliwon, yaitu ada Sri, Erna, dan Dini.
untuk memandikan Della hingga hari ke-1000. Tentunya ketika gadis itu melakukan pekerjaannya untuk menjaga ataupun memandikan Della, mereka tidak bisa bernapas dengan tenang. Setiap hari selalu ada saja gangguan yang mengancam nyawa mereka. Film Sewudino ini menampilkan kearifan lokal Jawa melalui ritual-ritual kuno, kepercayaan mistis, dan tarian tradisional. Film ini menampilkan ritual Sewudino yang merupakan praktik mistis yang masih ada dalam masyarakat Jawa. Dan tradisi ini dipercaya dalam masyarakat Jawa sebagai waktu yang baik untuk menyelesaikan hal-hal besar. Kemudian yang kedua ada kepercayaan mistis. Film ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kontrol di masyarakat Jawa sering dikaitkan dengan kepercayaan mistis yang masih beredar di masyarakat Jawa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada tarian tradisional. Film ini juga menampilkan tarian sakral, yaitu tari bedaya Ketawang yang dipercaya dapat membawa keselamatan dan keberuntungan. Tarian ini sering dipentaskan dalam upacara keraton Jawa, khususnya di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menceritakan mengenai sebuah film yaitu KKN di Desa Penari. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang menjalankan program kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN di sebuah desa terpencil yang penuh dengan misteri dan suasana mistis. Film KKN di Desa Penari sendiri menggambarkan beberapa sisi kearifan lokal yang kental, terutama dalam konteks budaya Jawa dan kehidupan pedesaan di Indonesia. Salah satunya adalah latar daripada film tersebut. Film KKN di Desa Penari ini sangat kental akan kebudayaan masyarakat Jawa, entah itu dari bentuk rumah ataupun latar dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Lalu yang kedua ada patuhan terhadap adat dan peraturan desa. Di film tersebut warga desa yang hidup dalam aturan adat yang kuat, pengunjung atau pendatang seperti mahasiswa KKN diwajibkan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kearifan lokal ini mengajarkan pentingnya menghormati dan mengikuti norma serta aturan setempat, terutama jika berada di lingkungan baru. Setelahnya ada simbolisme dalam seni dan tari. Tarian yang dilakukan oleh tokoh Badarawuhi menunjukkan elemen budaya lokal dalam bentuk seni tari tradisional yang mengandung makna simbolis tertentu. Tarian ini tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga memiliki nilai mistis yang dipercaya bisa membuka hubungan dengan dunia gaib. Terima kasih. Selanjutnya adalah film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini menceritakan tentang perempuan yang bernama Maya yang diperankan oleh Tara Basro yang memiliki kehidupan jatuh bangun di sebuah kota sendirian tanpa seorang keluarga. Ia hanya memiliki seorang sahabat yang bernama Dini. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk membuat usaha bersama yang tentunya membutuhkan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, Maya yang kebetulan pada saat itu mendapatkan kabar bahwa kemungkinan ia memiliki warisan di desanya, di desa orang tuanya, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut, yang dimana dia tidak pernah mengunjungi sama sekali. Sesampainya di sana, mereka pun menginap di sebuah rumah tua yang kosong dan besar. Dan pada malam itu juga, tiba-tiba Maya mendengar suara teriakan perempuan yang kesakitan akibat melahirkan. Maya yang penasaran pun mencari sumber suara tersebut dan mencari sumbernya dari mana. Hingga akhirnya dia bisa melihat proses melahirkan seorang perempuan secara diam-diam. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat bayi yang terlahir tersebut tidak memiliki kulit atau terlahir tanpa kulit. Dan dari situlah semuanya bermula. Misteri-misteri pun mulai terungkap tentang siapa Maya, siapa kedua orang tuanya, dan kenapa bayi-bayi tersebut terlahir tanpa kulit. Oke, kearifan lokalnya itu terdapat pada bagian wayang kulit. Wayang kulit sendiri adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya dari budaya Bali dan juga Jawa. Narasi wayang kulit tersendiri seringkali berkaitan dengan tema utama, yaitu melawan kejahatan, kebaikan yang melawan kejahatan. Namun pada film tersebut disalahgunakan, jadi kayak yang harusnya melawan kejahatan, tapi di film ini digunakan untuk melakukan kejahatan yang bersifat personal atau menguntungkan dia sendiri, yang mengakibatkan desa tersebut dikutuk oleh leluhurnya. Begitulah ceritanya. Terima kasih. Sekian review film horor dari kami. Kurangnya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.